everyone. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami. Sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau.
sembah. Amin. Ku tinggikan ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku lift our hands to worship you, Lord. Shalom saudaraku yang terkasih. Pembacaan firman Tuhan hari ini saya akan ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Mari kita berdoa sebelum melanjutkan pembahasan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menonton atau yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini melalui online. Hamba berdoa supaya apapun yang mereka alami, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan menyatakan dan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa supaya melalui pembahasan firman-Mu pada hari ini, hati kami semakin dibakar untuk lebih mencintai Tuhan dan lebih setia kepada Tuhan, melewati apapun yang kami alami saat ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Khotbah pada hari ini saya akan beri judul Kesetiaan di dalam Kesulitan. Kita sedang ada di dalam suatu keadaan dan situasi yang cukup unik, yang tidak seperti biasanya. Bahkan banyak orang yang mengatakan inilah suatu normalitas yang baru yang harus kita sesuaikan, yang harus kita hidupi. Di mana oleh karena pandemi COVID-19, kita banyak yang harus masih tinggal di rumah dan juga tidak bisa melakukan kebiasaan atau melakukan bisnis seperti biasanya. Tidak boleh lagi terlalu dekat jaraknya untuk kita berbicara. Banyak orang yang harus pakai penutup muka, masker, dan segala sesuatu. Seperti
kisah yang baru kita baca di sini, di mana dikatakan tadi tiba-tiba angin laut bergelora. Laut bergelora begitu kencang menimpa murid-muridnya. Keadaan pandemik saat ini terjadi dengan tiba-tiba, bukan hanya untuk satu negara tapi seluruh dunia ditimpa oleh pandemik COVID-19 ini. Namun saudara yang kekasih, kita harus sadar dan kita harus yakin bahwa apapun keadaan yang kita alami, iman kekristenan kita tidak boleh goncang. Karena di dalam keadaan yang seperti inilah, yang sulit seperti inilah, justru kita dituntut, kita harus semakin menyadari untuk lebih setia kepada Tuhan. Setia di dalam keadaan yang lebih sulit apapun, yang sulit seapapun juga, kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Dan saudara yang kekasih, justru di dalam keadaan inilah saya percaya firman Tuhan itu akan menjadi nyata. Kuasa Tuhan, keberadaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya akan semakin nyata. Karena dalam keadaan seperti ini, di mana banyak orang yang harus tinggal di rumah dan tidak bisa melakukan bisnis seperti biasanya, saudara yang dikasih, inilah waktunya untuk kita semakin mencari Tuhan, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan harus semakin intim persekutuan dan persatuan kita dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan Yesus rindukan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Di dalam kisah yang baru kita baca tadi, saudaraku, kita dapat mengambil beberapa pelajaran untuk kita aplikasikan di dalam dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih setia atau memiliki kesetiaan kepada Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah di dalam ayat yang ke-19. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 di sini, Yesus berjalan di atas air. Luar biasa kalau dipikir, karena tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Pelajaran yang pertama yang kita dapat ambil daripada ayat ini adalah mengerti bahwa Tuhan yang menciptakan dan berkuasa atas segalanya. Saudara yang kekasih, kesetiaan akan terjadi kalau kita menyadari, kita mengerti bahwa Tuhan yang menciptakan dan berkuasa atas segala-galanya. Keadaan yang terjadi, pandemi yang terjadi ini tidak terjadi direncanakan atau sudah mulai dari awal, dari beberapa tahun yang lalu akan dikatakan akan terjadi pandemi. Tidak. Kejadian ini seolah-olah menimpa dengan tiba-tiba. Dan kelihatannya terjadi kepanikan dari banyak orang. Dan tidak sedikit banyak orang berkristen pun menjadi panik. Sering kekasih, kita tidak perlu panik. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah panik. Karena dikatakan tadi, Tuhanlah yang menciptakan dan berkuasa atas segala-galanya. Tuhan Yesus tidak pernah panik, saudaraku. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya. Kejadian 1 ayat ke-25 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi tidak perlu panik, karena Tuhan itu tidak pernah panik. Tuhan tidak pernah mengatakan, aduh kenapa ini tiba-tiba terjadi. Tidak. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak pernah lepas daripada tangan penguasaan Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 dikatakan bahwa bumi dan segala isinya itu milik Tuhan. Dengan kata lain, segala yang ada di dunia ini ada di dalam penguasaan dan kekuasaan Tuhan. Indah. Menyadari bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya membuat kita akan setia, tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tidak panik, kita tidak goncang, kita tidak bingung dengan keadaan yang terjadi saat ini. Pelajaran yang kedua saya ingin bagikan kepada saudara adalah ayat yang ke-9 juga dikatakan Yesus mendekati perahu itu. Pada waktu dia berjalan di atas air, dia berjalan mendekati perahu itu. Perahu itu berbicara mengenai kehidupan kita masing-masing. Karena
para murid-murid ada di perahu itu pada saat itu. Jadi Yesus dia berjalan mendekati perahu itu. Pelajaran yang kedua adalah menyadari bahwa Tuhan tetap peduli dan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak menjauhi perahu itu, tetapi dia mendekati perahu itu. Dengan kata lain, Tuhan memperdulikan dan memperhatikan kehidupan setiap anak-anaknya yang percaya kepada dia. Ini sangat penting, saudaraku, untuk menyadari bahwa Tuhan itu tetap peduli. Itu akan memberikan kepada kita iman dan membuat kita akan semakin berkomitmen untuk lebih melayani dan mencintai Tuhan dan melakukan kehendak-Nya di dunia ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima dikatakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dengan kata lain, Tuhan memperhatikan dan mempedulikan kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus berjalan mendekati perahu itu. Mazmur 68 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Tuhan tiap-tiap hari menanggung beban bagi kita. Dalam arti kata, Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang kita hadapi. Beban apapun yang saudara hadapi, yang saudara alami pada saat ini, Tuhan menanggungnya. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan 1 Petrus 5 ayat ke-7 untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala kebimbangan, segala beban kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang mempedulikan kita. Pelajaran yang ketiga yang saya bagikan kepada saudara melalui ayat ini adalah ayat yang ke-20. Pada waktu mereka melihat Yesus dan murid-murid yang menjadi ketakutan, Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Dengan kata lain, pelajaran yang ketiga ini sangat indah sekali. Untuk kita dapat setia dalam kesulitan, kita harus mengerti kepada siapa kita setia. Nah, saudara yang kekasih, kepada siapa kita setia itu sangat menentukan kesetiaan yang akan kita miliki. Karena itu ada hubungan dengan iman percaya kita kepada orang yang kita setia kepadanya. Nah, kalau misalnya saudara setia dengan seorang yang mampu, orang yang sangat berkuasa, tentunya saudara akan menaruh iman percaya saudara kepada orang itu. Orang itu mampu melakukan segala sesuatu, orang itu sangat baik, orang itu sangat memperhatikan saudara. Saudara pasti mau setia kepada orang yang demikian. Nah, masalahnya banyak orang Kristen yang setia hanya kepada manusia yang sangat terbatas. Orang Kristen banyak yang setia kepada organisasi gereja. Nah, saya percaya inilah kenapa pandemi ini terjadi, yaitu untuk membuat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan dan menggenapkan rencananya di dunia ini, untuk mulai setia kepada yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus. Saudara, saya terus mengatakan, saya tidak mengatakan sudah tidak boleh setia kepada gereja dan organisasi, tidak. Tetapi jangan menaruh kesetiaan saudara kepada seseorang, kepada pribadi. Karena orang pasti terbatas, tidak bisa menolong saudara, tidak bersama dengan saudara 24 jam juga. Jadi dengan kata lain, kita harus menaruh kesetiaan kita hanya kepada Tuhan. Karena kepada siapa kita setia, maka iman dan percaya kita itu akan tetap teguh, tidak akan goncang. Karena kesetiaan selalu mengandung iman kepada siapa kita setia. Karena kesetiaan kita akan mengalahkan ketakutan dan kebimbangan serta kekhawatiran kita. Itulah sebabnya penting untuk kita setia kepada Yesus Kristus yang sanggup memelihara kehidupan kita sampai akhir. Filipi 1 ayat 6 dikatakan, Tuhan yang memulai sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, Dia akan menyelesaikannya sampai pada hari kesudahannya. 2 Timotius 2 pasal yang kedua ayat ke-13, 2 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan Tuhan itu setia walaupun kadang-kadang kita tidak setia, saudara. Itulah sebabnya kita harus menaruh kesetiaan kita hanya kepada Tuhan yang setia kepada kita. Pelajaran yang keempat yang saya ingin bagikan kepada saudara
Melalui ayat kisah yang baru kita baca tadi adalah ayat yang ke-20 juga dikatakan, waktu mereka melihat Yesus, mereka menjadi takut. Oleh sebab itu Yesus berkata, jangan takut. Haleluya. Hal ini mengatakan pelajaran yang selanjutnya, yaitu menyadari bahwa kesulitan adalah proses untuk pertumbuhan. Seringkali kita mengalami kesulitan itu karena Tuhan mau kita bertumbuh. Saya percaya bahwa melalui kesulitan yang kita alami saat ini, iman kita harus semakin bertumbuh dan bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, tidak akan ada bedanya dimanapun saudara berada. Baik di Indonesia, di Asia, di Amerika, di Eropa, dimanapun saudara berada, kesulitan pasti kita akan alami. Tiap-tiap orang pasti akan mengalami kesulitan. Dan lucunya saudaraku, setiap orang yang mengalami kesulitan selalu merasa bahwa kesulitan yang dia alami itu adalah kesulitan, masalah yang paling berat. Padahal enggak. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan mau supaya kita bertumbuh melalui kesulitan yang kita alami. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga, bahwa sebetulnya kesulitan itu membuat karakter kita semakin bertumbuh. Itu berkat yang sangat luar biasa. Jadi karakter kita semakin bertumbuh dewasa. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampang luntur. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kesetiaan di dalam kesulitan ini penting untuk kita alami, untuk kita lakukan, untuk kita jalani. Karena melalui kesulitan inilah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saudaraku yang kekasih, karena kesulitan itu adalah bagian dari proses pertumbuhan, maka kesulitan yang kita alami itu tidak terjadi dengan sia-sia. Tetapi kesulitan kita alami semakin mengandung berkat-berkat yang tersembunyi, yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi sebetulnya berkat-berkat yang tersembunyi itu dapat kita alami kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu tetap berkuasa dan mengizinkan semuanya ini terjadi untuk supaya kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Roma 8:37 mengatakan bahwa kita ini dibuat lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Dari kesulitan apapun yang kita alami, kita ini lebih daripada pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena Yesus Kristus, Dia sudah menang, saudaraku. Jadi kalau Tuhan sudah menang, kita ini lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah mengalahkan segala masalah di dunia ini. Yohanes 16:33 dikatakan, Yesus berkata, di dalam dunia engkau mengalami banyak penderitaan, tetapi jangan takut, bersukacitalah sebab aku sudah mengalahkan dunia. Jadi saudara yang dikasih, kita lebih dari pemenang karena Yesus sudah menang. Pelajaran yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara ini sangat indah sekali. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21, maka mereka setelah menaikkan Yesus ke perahu mereka, mereka sampai kepada pantai yang mereka tuju. Jadi apapun yang mereka alami, goalnya, tujuan akhirnya mereka nyampe di pantai yang mereka tuju. Haleluya. Pelajaran yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah untuk kita setia di dalam kesulitan ini, setia kepada Tuhan di dalam kesulitan ini, kita harus menyadari bahwa ada upah yang telah disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang setia sampai akhir. Haleluya. Sepertinya kita kalau bekerja, walaupun capek, walaupun lelah, namun kalau kita ingat kita akan dapat gaji, kita akan mendapatkan upah dari hasil kerja kita, maka kita akan terus melewatinya dengan setia. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi orang
yang setia. Amsal 28 ayat ke-20 dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, atau orang yang setia, orang yang trustworthy, orang yang dapat dipercaya, yang setia mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat ini dikatakan orang yang dapat dipercaya atau yang setia mendapat banyak berkat. Kata berkat di sini adalah terjadi atau ada keadaannya berada di dalam suatu kelimpahan, di dalam suatu angka yang sangat banyak, atau menjadi kaya, atau dicukupi dengan berkelimpahan, atau dipenuhi, dipuaskan. Itu arti daripada berkat di dalam ayat 28 pasal yang ke-20 dari kitab Amsal tadi. Itu definisinya. Jadi saudaraku, kalau kita setia, kita akan menjadi kaya. Jadi dengan kata lain, kita akan menjadi orang yang dicukupkan di dalam segala hal dan dipenuhi dengan berkat-berkat Allah di dalam cara-cara yang jalan-jalan yang tidak mungkin kita pernah bayangkan. Dengan kata lain, ada suatu insentif untuk kita ini setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasih, ada upah yang menunggu bagi kita. Ada upah yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu berkat-berkat yang banyak yang Tuhan sudah berikan. Orang setia mengalami banyak berkat. Apalagi yang Tuhan sudah sediakan. Matius pasal ke-25 ayat yang ke-21 dikatakan, Yesus berkata, baik hambaku yang setia, well done my good and faithful servant. Dengan kata lain, hambaku yang setia dan baik, masuklah di dalam sukacita Tuhanmu, and the joy of your master. Dengan kata lain, upah yang Tuhan telah sediakan adalah sukacita abadi di dalam kerajaan surga. Haleluya. Ini upah yang Tuhan telah sediakan bagi kita, saudaraku. Ada upah, yaitu sukacita abadi di dalam kekekalan. Karena itu jangan menyerah, terus setia kepada Tuhan. Dan apalagi yang Tuhan sediakan, upah yang Tuhan telah sediakan, yaitu Wahyu pasal kedua ayat yang ke-10. Dia yang setia akan aku berikan mahkota kehidupan. Haleluya. Wow, mahkota kehidupan Tuhan sudah sediakan bagi orang yang setia. Karena itu jangan menyerah, terus maju, setia di dalam segala keadaan, kesulitan yang kita alami apapun juga. Justru di dalam keadaan inilah kita semakin bertumbuh, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya akan akhiri dengan satu kisah, saudaraku, dari seorang pelari Olimpiade bernama John Akvari. John Akvari pada tahun 1968, dia diutus oleh negaranya dari negara Tanzania untuk ikut lomba lari maraton di kota Meksiko tahun 1968. John Akvari pada waktu dia mulai lari maraton, saudara tahu maraton adalah 26 mil atau kurang lebih 40 km kurang lebih ya. Jadi 26 mil, dan di dalam lari maraton ini dia mengalami kram di dalam kaki, di kakinya dia mengalami kram karena ternyata ketinggian kota Meksiko lebih tinggi dari Tanzania, dan dia berlatih di Tanzania sehingga tidak biasa dengan cuaca atau dengan keadaan ketinggian di kota Meksiko pada saat itu, sehingga dia mengalami kram. Dan pada waktu dia berlari, saudaraku, ingat bahwa perlombaan maraton ini adalah perlombaan yang bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, tetapi juga mengandalkan kekuatan mental. Karena pada kilometer terakhir atau mil terakhir, biasanya kekuatan fisik itu sudah mulai menurun dan tidak bisa menyelesaikan dengan
baik. Hanya kekuatan mental yang digabungkan dengan kekuatan mental yang membuat mereka mampu untuk menyelesaikan pertandingan maraton itu mencapai garis finish. Jadi John Akbari pada waktu dia berlari, saudaraku, dia mengalami cedera karena pada waktu mereka berlari, para peserta itu, para pelari itu, mereka berdesak-desakan untuk mendapatkan posisi yang paling baik. Nah, dari 75 pelari yang terlibat di dalam perlombaan maraton itu, hanya 57 yang tetap berlari karena yang lain-lainnya sudah gugur. Dan pada waktu John Akbari dia lagi mencoba untuk mendapatkan posisi yang baik, dia berbenturan dengan pelari yang lain dan akhirnya dia jatuh dan dia punya kaki lutut, tulangnya menjadi melesat, saudaraku, cedera. Dan bukan hanya itu saja, dia jatuh dan dia menghantam aspal dan dia mendapatkan banyak cedera di bahunya dan juga di bagian tubuh yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang dialami oleh John Akbari, setelah dia jatuh, dia mendapatkan perawatan dari tim medis. Kemudian setelah dia mendapatkan perawatan dari tim medis, dia berlari kembali. Namun, John Akbari, karena dia pelari yang masih terus berlari, 56 pelari sudah menyelesaikan pertandingan maraton mencapai garis finish. Dan John Akbari, dia adalah pelari yang menyelesaikan yang ke-57 terakhir untuk mencapai garis finish. Nah, namun John Akbari ini dia menyelesaikan 1 jam lebih, kurang lebih 1 jam 12 menit dari orang pertama yang menyelesaikan pertandingan maraton itu, juara pertama, dari juara pertama. Jadi kebanyakan penonton setelah mereka melihat bahwa sudah tidak ada, kelihatannya tidak ada orang lagi pelari yang menyelesaikan pertandingan itu, banyak penonton yang sudah pulang. Namun tiba-tiba ada pengumuman bahwa masih ada 1 orang, yaitu pelari yang ke-57 John Akbari, masih berlari untuk mencapai garis akhir. Sehingga para kru televisi pada datang semuanya untuk mewawancarai atau merekam akan John Akbari ini mencapai garis finish, garis akhir. Dan setelah dia mencapai garis akhir, mereka bertanya, "John, kenapa kamu menyelesaikan pertandingan ini? Kan sudah 1 jam lebih. Lihat, penonton juga tidak terlalu banyak. Namun para penonton yang masih ada itu tetap memberikan tepuk tangan yang meriah buat John Akbari." Satu hal yang John Akbari katakan, "Saya menyelesaikan pertandingan ini karena saya tahu bahwa negara saya mengutus saya untuk mengikuti pertandingan maraton Olimpik ini bukan untuk memulainya, tetapi untuk menyelesaikannya." Saudara yang kekasih, saya ingin akhiri dengan perkataan ini. Kita harus setia sampai akhir. Setia melewati kesulitan yang apapun juga. Kita harus setia mengikut Tuhan sampai akhir. Karena kerajaan Allah mengutus kita di dunia ini bukan untuk memulai pertandingan kita, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan kita. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa
biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.